Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Fadli MAD selaku coach dan juga Dr. Elfidayanti selaku mentor. Yang keduanya dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab telah membimbing saya sehingga rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS ini dapat tersusun secara baik. Perkenalkan, saya Dr. Tukur Rizka Saputra. Saya bertugas di Puskesmas Rebia sebagai dokter umum. Izinkan saya pada hari ini untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Upaya Peningkatan Pengetahuan Pasien tentang Alur Pelayanan melalui sosialisasi poster di wilayah kerja UPD Puskesmas Rebia. Puskesmas Rebia terletak di Desa Rebia, Kecamatan Lima, Kabupaten Pidi, memiliki visi bersama Puskesmas Rebia menunjukkan masyarakat sehat dan sejahtera. Yang memiliki empat misi. Yang pertama, memberikan pelayanan yang bermutu dan terpadu dengan meningkatkan sumber daya manusia, menjadikan Puskesmas sebagai pusat informasi dan juga menjalin kerjasama lintas sektoral dalam upaya mendukung pembangunan. Kemudian kita juga mengenal di Puskesmas ada tata sehat. Sehat ini merupakan tata nilai organisasi yang merupakan singkatan dari santun, empati, handal, adil, dan teladan. Selama saya bertugas di Puskesmas, saya mengamati ada beberapa permasalahan yang masih terjadi. Di sini ada 3 isu utama yang saya dapatkan dari penapisan 7 isu menggunakan teknik PKL. Kemudian 3 isu ini kita melihat banyak pasien yang tidak memakai masker dan mencuci tangan, sehingga saya mengangkat isu pertama, kurangnya pengetahuan pasien atau keluarga pasien mengenai pentingnya pencegahan penularan infeksi. Kemudian ada juga poster mengenai alur pelayanan. Namun di sini masih banyak pasien yang masih salah alur dalam berobat, sehingga saya mengangkat rendahnya pengetahuan pasien tentang alur pelayanan di UPD Puskesmas Rebia. Ditambah lagi sekarang ini dengan perkembangan layanan BPJS semakin banyak alur-alur baru yang memudahkan pasien yang saat ini masih belum banyak diketahui oleh pasien. Kemudian yang ketiga juga kita melihat dari data-data kontrol pasien masih banyak pasien yang tidak patuh terhadap pengobatan rutin pada pasien dengan penyakit kronis. Dari ketiga isu ini kita coba untuk mencari core isunya sebagai isu utama yang akan kita coba analisis sehingga kita bisa pecahkan dan cari solusi atau gagasan kreatif. Dari ketiga isu ini kita tapis menggunakan teknik USP. Jadi isu pertama, kedua, dan ketiga kita akan menilai masing-masing dari segi urgensinya, dari segi segera untuk kita tangani atau tidak, kemudian dari segi seriousness, dari segi dampaknya itu apakah berat atau sedang, kemudian dari segi growth, perkembangan daripada isu tersebut. Nah, jadi didukung dengan perkembangan daripada layanan BPJS yang semakin baik, tentunya pengetahuan pasien mengenai alur pelayanan ini merupakan isu yang paling utama dari segi urgensinya, seriousness-nya, dan juga growth-nya dalam meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas. Sehingga setelah kita totalkan nilainya, isu kedua ini adalah menempati di ranking yang pertama. Sehingga core isu yang kita angkat adalah rendahnya pengetahuan pasien tentang alur pelayanan di UPD Puskesmas. Kemudian kita coba analisis menggunakan fishbone diagram. Jadi untuk isu rendahnya pengetahuan tersebut kita dapat menilai dari yang pertama dari metode, lingkungan, dari segi manusia, dan juga dari materialnya. Metode penyampaian informasi masih belum menarik. Kemudian metode yang digunakan juga masih berbentuk lisan. Kemudian dari segi manusianya masih kurangnya pengetahuan masyarakat. Kemudian juga kurangnya kesigapan petugas untuk sosialisasi. Kemudian dari material masih kurangnya media informasi. Adapun media informasi yang sudah tersedia itu tidak menarik dan tidak lengkap. Kemudian dari faktor lingkungan di dalam masyarakat juga masih kurang informasi tentang hal ini.
kemudian juga adanya muncul daripada beberapa aturan layanan BPJS yang baru. Kemudian dari keempat penyebab prioritas tadi, kita akan coba mengangkat suatu gagasan kreatif, yaitu dengan cara melakukan upaya peningkatan pengetahuan pasien tentang adu pelayanan dengan cara sosialisasi poster PPTD Puskesmas Serpong. Adapun kita tetapkan dengan 5 kegiatan yang kita harapkan dapat melaksanakan gagasan kreatif tersebut. Pertama, melakukan persiapan aksi. Kedua, koordinasi dengan tim multi dan tim UKP. Yang ketiga, survei lokasi terkait alur pelayanan di masing-masing unit. Yang keempat, mempersiapkan alur pelayanan dalam bentuk poster. Kemudian yang kelima, memberikan informasi kepada pasien. Nah, adapun kita kaji jika isu tersebut tidak segera diselesaikan akan berdampak pada terhambat pelayanan, menurunnya tingkat kepuasan pasien, menimbulkan ketidaksesuaian penanganan pasien, menurunkan tingkat kepercayaan pasien, dan juga janji layanan JKN akan sulit tercapai, di mana JKN menuntut agar puskesmas itu memberikan layanan yang mudah, cepat, dan simpel. Nah, jadi untuk tahapan yang pertama itu kegiatannya saya akan melakukan persiapan aksi aktualisasi. Jadi yang pertama, menyiapkan materi konsultasi dan juga meminta izin kepada atasan. Kedua, nanti berdiskusi terkait rencana pembuatan alur. Kemudian 3, mencatat aksi. Dan outputnya nanti akan ada lembar persetujuan, notulensi, dan juga dokumentasi. Ketika saya melakukan persiapan aksi aktualisasi, tentunya di sini saya akan membuatnya dengan cermat dan berintegritas. Kemudian juga menggunakan WhatsApp dan juga browsing di internet yang mencerminkan Smart ASN. Di sini saya akan mencoba untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, kompeten, memberikan nilai kinerja yang terbaik, dan juga akan berusaha menghargai atasan ketika melakukan konsultasi. Kemudian untuk kegiatan 2, saya akan melakukan koordinasi dengan tim itu dan tim UKP. Yang pertama, menentukan jadwal pertemuan. Yang kedua, nanti berdiskusi terkait rencana pembuatan alur. Kemudian yang ketiga, mencatat hasil pertemuan. Nanti akan ada rancangan alur dan juga dokumentasi. Di sini saya akan berdisiplin sebagai cerminan dari manajemen ASN dan juga bertanggung jawab jika mengadakan pertemuan, dan juga melakukan pemaparan melalui laptop dan LCD yang mencerminkan Smart ASN. Saya akan mencoba menjaga integritas saya, jujur, cermat, kemudian melaksanakan kinerja terbaik, dan juga nanti akan berkolaboratif saat bekerjasama dengan tim. Kemudian tahapan ketiga, saya akan melakukan peninjauan ke masing-masing unit layanan, menjumpai masing-masing petugas ruangan, melakukan peninjauan lokasi, mencocokkan dengan situasi pelayanan yang ada di puskesmas. Nanti akan adanya draft alur pelayanan dan juga dokumentasi. Ketika melaksanakan tugas tersebut, saya akan berusaha untuk disiplin dan cermat, kemudian menggunakan internet untuk mencari literatur. Juga saya akan memberikan kinerja terbaik, menghargai setiap petugas yang ada, dan juga bekerja sama ketika melakukan peninjauan tersebut. Kemudian tahapan yang keempat, saya akan mempersiapkan adu pelayanan puskesmas dalam bentuk poster. Pertama, tahapan kegiatan membuat format alur pelayanan, kemudian meminta masukan kepada rekan kerja, mendesain poster, dan juga mencetak poster alur pelayanan. Nanti akan ada rancangan poster dan dokumentasi. Saya akan melaksanakan tugas tersebut dengan cermat, jujur, penuh tanggung jawab, menggunakan poster menggunakan aplikasi Canva. Saya akan berusaha menjadi ahli dengan mempelajari berbagai macam literatur proses pembuatannya, kemudian menghargai dan juga meluangkan waktu sebaik mungkin untuk pembuatan poster, berkolaboratif, terbuka, kerjasama terhadap masukan-masukan yang ada. Juga tahapan yang terakhir itu adalah setelah poster selesai, saya akan memberikan informasi kepada pasien tentang alur pelayanan puskesmas, minta izin kepada PJ unit pendaftaran bagi soal tes, memberikan informasi dengan jelas dan rinci, mencetak poster, minta saran kepada pasien, kemudian menyampaikan hasil kerja
kegiatan kepada Menko. Akan ada nanti surat izinnya, hasil pos-tes, dan juga dokumentasi terlaksananya kegiatan. Ini saya akan laksanakan yang jujur, penuh tanggung jawab. Pemaparan materi nanti akan saya bagi menggunakan PowerPoint dan juga presentasi. Di sini saya akan berusaha bersikap responsif, menerima segala masukan dari pasien, kemudian akuntabel, integritas, berusaha jujur, cermat, menjaga kerahasiaan dari hasil pos-tes, memberikan kinerja terbaik dan juga loyal, nasionalisme, mengutamakan bangsa dan negara, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Muatan juga organisasi yang saya terapkan adalah santun, empati, handal, adil, dan teladan. Adapun dari kelima kegiatan tersebut nanti dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 28 Juni saya akan mencoba untuk melaksanakan aktualisasi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon kritik dan saran untuk perbaikan daripada rancangan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.